Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiati dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2018 kelas C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan video tentang pendekatan konseling bionen dan genograf dengan tugas mata kuliah BK Keluarga dengan dosen pengampu yaitu dosen Ibu Farida Aryani dan Ibu Suciani Latif. Simak video berikut ini. Nah, pandangan Bowen ini mengasumsikan bahwa keluarga merupakan faktor penting bagi individu. Nah, pandangan Bowen ini ada dua, yaitu family terapi dan family system terapi. Nah, di mana family terapi yaitu tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis, dan family system terapi yaitu sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Nah, ragam terapi keluarga ada 4. Yang pertama, intergenerasional, yaitu menurut Bowen juga dikenal sebagai terapi keluarga antar generasi. Walaupun ada juga aliran lain dari terapi keluarga antar generasi. Nah, anggota keluarga didorong untuk mencapai keseimbangan diferensiasi internal dan eksternal, menyebabkan kecemasan, triangulasi, dan pemutusan emosi. Keluarga dipengaruhi oleh proses emosional keluarga inti, posisi saudara kandung, dan pola transisi multigenerasi yang menghasilkan masa ego keluarga yang tidak dapat dibedakan. Kedua, struktural, menurut Salvador Minichun mengatakan bahwa masalah keluarga muncul dari batas-batas dan subsistem yang maladaptif yang tercipta dalam keseluruhan sistem aturan dan ritual keluarga yang mengatur interaksi mereka. Ketiga, strategis menurut J. Haley yaitu mengatakan segala difungsi bertujuan untuk mempertahankan homostasis dalam hierarki keluarga saat mengalami transisi melalui berbagai tahapan dalam siklus hidup keluarga. Nah, terakhir, eksperimental menurut Gestalt, yaitu eksperimental ini berasal dari fondasi Gestalt, yang dimana perubahan dan pertumbuhan terjadi melalui pertemuan eksistensial dengan terapis yang sengaja atau nyata dan otentik dengan klien tanpa kepura-puraan. Seringkali dengan cara yang menyenangkan dan terkadang tidak masuk akal, sebagai sarana untuk menumbuhkan fleksibilitas dalam keluarga dan mempromosikan individualisasi. Nah, dan eksperimental juga menurut Charles Whittaker mengatakan bahwa pelopor terapi keluarga berdasarkan pengalaman dikenal juga dengan pendekatan eksperimental simbolik, sebuah aplikasi terapi eksistensial terhadap sistem keluarga yang menekankan pada pilihan, kebebasan, penentuan diri, pertumbuhan, dan aktualisasi. Seperti satir dan pendekatan eksistensial lainnya. Nah, Whittaker juga menekankan pada pentingnya hubungan antara keluarga dengan terapis. Whittaker lebih konfrontatif dalam menanggapi kenyataan daripada satir, yang lebih pada pengasuhan terhadap tujuan hidupnya. Dia hanya melihat keluarga dan bahkan mencoba berkomunikasi dan berasosiasi dengan keluarganya. Nah, pendekatan Bowen menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua dan keluarga kakek nenek, dan keluarga dan pendekatan Bowen ini yaitu keluarga
memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Nah, ada 8 konsep dasar Bowen. Yang pertama itu pembedaan self, yang dimana ini merupakan konsep di dalam introspeksi atau maupun antara individu atau interpersonal diri individu. Nah, aspek introspeksi merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Nah, orang yang mampu membedakannya adalah orang yang tidak dingin atau ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Nah, aspek interpersonal ini yaitu orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksinya secara emosional baik secara positif maupun negatif terhadap orang lain, dan ia memiliki identitas otonom yang terbatas. Pembedaan self ini juga orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya, mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain, dan dalam proses pembedaan ini meningkatkan tanggung jawab pribadi. Kedua yaitu triangulasi atau segitiga, yang dimana semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga atau di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Hubungan bersifat dinamik, ada siklus kedekatan. Segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Di dalam hubungan, pasangan yang mengalami tekanan dan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman atau sekutu, dan ada kala orang dekat menawarkan hubungan ketika mengalami konflik atau kecemasan. Yang ketiga yaitu sistem emosional keluarga atau nuclear family, yang dimana dalam sistem emosi keluarga kecil akan terlihat cara bervariasi dalam mengurangi tegangan emosi dan memelihara stabilitas emosi. Keluarga kecil yang menghadapi kecemasan kronis dan potensi instabilitas akan cenderung yang pertama itu mengembangkan jarak emosi antara suami istri. Kedua, tidak berfungsinya fisik atau emosi yang dalam hubungan suami istri. Ketiga, terus-menerus konflik, tidak memecahkan konflik pernikahan. Dan terakhir, memperburuk psikologis anak. Yang keempat yaitu proses proyeksi keluarga, yang dimana proses proyeksi keluarga adalah proses emosional yang dijalani dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang tua akan meletakkan emosinya pada anak-anaknya. Demikian juga anak-anak ini akan meletakkan emosinya pada anaknya kelak, demikian seterusnya. Dan anak-anak yang hanya sedikit terlibat dalam proses proyeksi keluarga ini akan muncul sebagai orang yang memiliki kemampuan yang baik dalam menahan pengaruh emosi orang lain dan akan mampu memisahkan antara pikiran dan masalah, pikiran atau penatasan. Nah, yang kelima, proses transmisi multigenerasional, yaitu proses transmisi multigenerasional adalah proses emosi keluarga yang ditransfer dan dipelihara oleh lebih dan 3 generasi. Dua konsep awal yang penting dalam penularan emosi keluarga ini adalah pemilihan suami istri dengan level perbedaan diri yang sama dengan dirinya, proses proyeksi keluarga yang menghasilkan level perbedaan diri yang lebih rendah dan keturunan tertentu. Yang keenam yaitu sibling position, yang dimana menurut Bowen ada hubungan antara nomor unit kelahiran dengan kepribadian yang menjelaskan pengaruh posisi saudara kandung dalam proses emosi keluarga, dan pola interaksi antara pasang suami istri dalam sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh nomor unik kelahiran pasangan tersebut dalam keluarga asal mereka. Misalnya, anak sulung yang menikah dengan anak kedua atau anak yang lebih muda, dia akan lebih besar tanggung jawabnya menjadi pengambil keputusan dalam keluarga dan sebagainya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu regresi sosial atau regresi masyarakat.
Bowen berpendapat bahwa masyarakat sebagaimana keluarga terdiri dan kekuatan yang saling berlawanan, yang satu ke arah ketidakperbedaan atau kesamaan, yang lain ke arah individualisasi. Nah, dan di bawah tekanan atau stres yang kronis atau pertumbuhan penduduk, menipisnya sumber daya alam akan menimbulkan kecemasan yang kemungkinan besar akan menjadi pengikisan kesamaan dan menjadi kekuatan munculnya individualitas. Hal ini tentu saja akan berpengaruh dalam kehidupan keluarga. Tujuan konseling menurut Bowen dan Genogram menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul, meningkatkan setiap partisipasi partisipan disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Metode standarnya adalah 2 orang dewasa ditambah terapis. Peran terapeutiknya adalah sebagai pelatih atau supervisor, minimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Nah, teknik terapisnya meliputi mendefinisikan dan mengklarifikasi hubungan antara anggota keluarga, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu persatu, dan minimalkan hubungan segitiga dalam sistem, mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional, dan meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai individu, sebagai saya atau individu, selama mengikuti terapi. Bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen ada 2. Yang pertama itu perubahan alamiah atau natural change. Nah, di mana perilaku manusia selalu berubah, yang dimana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Misalnya, Ibu Ani apabila sakit kepala atau pusing, membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya lalu meminumnya. Tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daun untuk obat tersebut terbabat habis, diganti dengan tanaman untuk bahan makan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar lagi, Ibu Ani berganti minum jamuan cap jago yang dapat dibeli di pasar atau di warung. Kedua, perubahan rencana atau planned change, yang dimana perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri atau subjek. Misalnya, Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit, dan akhirnya Pak Anwar ini berhenti merokok sama sekali. Kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut atau perubahan perilakunya. Tetapi sebagian orang lain sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah atau ready of change yang berbeda-beda. Setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama, dan di dalam program-program kesehatan agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Nah, strategi pengubahan tingkah laku ada 2. Yang pertama, pemberian informasi, yaitu dengan memberikan informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat. Caranya itu cara pemeliharaan kesehatan, yaitu cara-cara menghindari penyakit dan sebagainya, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya, dengan
pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya itu. Kedua, diskusi dan partisipasi. Cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua tersebut di atas, yaitu di mana dalam memberikan informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Nah, teknik konseling pendekatan Bionic dan genogram, yaitu yang pertama, genogram adalah metode keluarga diagram dan mencakup informasi penting tentang keluarga seperti usia, seks, tanggal pernikahan, kematian, dan lokasi geografisnya. Kedua, kembali ke rumah. Detriangulasi, yang dimana Bowen mengatakan bahwa ia sering melihat orang tua dan salah satu orang tua bermasalah dalam keluarganya. Nah, kemudian Bowen mencoba dengan menggunakan cara-cara untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi dampak dari stres emosional, lalu diidentifikasi dengan anggota keluarga lainnya. Secara umum Bowen lebih suka bekerja dengan anggota sehat dari keluarga, orang yang paling dibedakan, sehingga orang yang bisa membuat perubahan di berbagai hubungan keluarga stres. Yang keempat, hubungan orang perorangan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu perbedaan self atau perbedaan diri. Nah, menurut Bowen mengatakan bahwa ia bisa menjelaskan level perbedaan diri atau perbedaan self dengan membuat skala sebagai berikut. Nah, yang pertama skala 0. 20 orang yang emosinya sangat dipengaruhi oleh emosi keluarga dan orang lain. Perasaannya lebih dominan dibandingkan di pikirannya. Kedua, skala 25. 50 orang reaksi emosi masih terbimbing oleh orang lain. Dalam menyelesaikan masalah masih butuh orang lain. Yang keempat, skala 50, yang dimana 75 daya pikirannya sudah cukup berkembang dan tidak lagi didominasi perasaan ketika menghadapi stres. Dan yang kelima, 75, skala 75, yaitu 100 sudah dapat memisahkan antara pikiran dan perasaan. Keputusan yang diambil sudah bebas dari pengaruh kedekatan keluarga. Ya, itulah tadi video penjelasan tentang pendekatan konseling Bionic dan genogram dalam BK keluarga. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan, dan semoga teman-teman sekalian bermanfaat dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.